Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah semua dalam keadaan sehat dan juga siap ya untuk belajar hari ini. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Miftah. Kita akan belajar tema 6. Subtemanya yang ketiga, lingkungan sekitar sekolahku. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja ya? Kita akan belajar 4 pembahasan, yaitu yang pertama ungkapan perintah, kemudian yang kedua sila ketiga Pancasila, dan pembelajaran yang ketiga karya cetak 3 dimensi. Nah, kemudian pembelajaran yang akan kita pelajari yang keempat yaitu mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku. Kita awali dulu untuk pembelajaran yang pertama. Nah, ada ungkapan perintah. Dulu kita pernah belajar bersama ya mengenai ungkapan perintah ini. Nah, coba masih ada tidak ya yang ingat tentang kalimat atau ungkapan perintah? Apa ya kira-kira ya pengertiannya ya? Nah, Bu Miftah ulangi lagi nih. Ungkapan perintah adalah ungkapan yang mengandung makna meminta atau memerintah orang untuk melakukan sesuatu. Jadi, kita meminta orang untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang melakukan sesuatu. Nah, kira-kira contoh dari ungkapan perintah itu ada kata apa saja ya? Nah, jadi ketika kita menemukan suatu bacaan atau percakapan yang itu ada kata lah dan juga di akhir kalimat ada kata seru, itu merupakan ungkapan perintah. Kemudian bagaimana ya contohnya ya? Nah, ini ada contohnya, jagalah kebersihan sekolah. Nah, jadi ada kata lah dan juga di akhir kalimat ada tanda seru. Nah, selanjutnya coba kita cari bersama. Kira-kira di dalam percakapan ini ada tidak ya ungkapan perintah? Nah, ada percakapan antara Pak Guru dan juga Edo. Edo, mengapa buang sampah sembarangan? Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Pak Guru, saya lupa. Nah, Pak Gurunya bilang, lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Nah, Edonya menjawab, iya Pak, sekali lagi, maaf ya Pak. Nah, Pak Gurunya bilang lagi, lain kali jangan lupa ya buang sampah di tempat sampah. Baik Pak. Nah, kemudian dari percakapan tadi kira-kira masih ada tidak ya? Ada tidak ya kata ungkapan perintah? Nah, tentu saja ada, yaitu dibuanglah sampah di tempat sampah. Nah, karena ada kata lah dan juga tanda seru. Kemudian sebagai murid yang baik kita harus menurut perintah guru. Jadi ketika guru memerintahkan untuk membuang sampah, kita tentu saja harus patuh ya. Membuang sampah di tempatnya adalah perintah yang baik. Nah, jadi perintah yang baik itu harus dilaksanakan. Benar sekali. Kemudian selanjutnya, nah ada ungkapan perintah di dalam poster. Nah, tentu saja kalian pernah melihat ya poster di tempat-tempat di mana saja kalian berada, di sekitar tempat sampah atau mungkin di tempat-tempat keramaian. Pasti kalian pernah melihat poster, yaitu kalimat yang ada gambarnya seperti itu, poster itu. Jadi ada gambar seorang anak sedang membuang sampah. Nah, jadi kalimat ungkapan perintahnya yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu merupakan ungkapan perintah dalam poster. Jadi anak-anak, ketika kalian suatu saat nanti atau ketika berada di rumah, orang tua kalian meminta kalian untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, tanggapilah dengan kalimat yang baik, dengan mengucapkan baik Bu atau baik Pak, saya akan melaksanakan perintah tersebut. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh membantah seperti itu. Kemudian kita akan belajar PPKN yang kedua, yaitu sila ketiga Pancasila. Nah, Pancasila merupakan dasar negara. Masih ingat gak kalian Pancasila itu terdiri dari berapa sila ya? Benar sekali, Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Nah, kita akan belajar sila ketiga. Bunyinya seperti apa ya? Bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Kalian tahu tidak Persatuan Indonesia itu atau sila ketiga itu dilambangkan dengan gambar apa? Nah, benar sekali, digambarkan dengan pohon beringin. Kemudian contoh dari Persatuan Indonesia itu seperti apa? Nah, contohnya ada dalam gambar, yaitu membersihkan sekolah bersama, bergotong royong membersihkan sekolah bersama. Nah, jadi ada yang menyapu, ada yang menghapus papan tulis, ada yang membersihkan meja. Nah, kita bersama-sama membersihkan kelas agar kelas terlihat lebih rapi dan bersih. Kemudian
kita akan belajar SPDP untuk pembelajaran kita yang ketiga hari ini, yaitu membuat karya 3 dimensi. Bahan-bahannya seperti apa? Yang pertama, kita siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang digunakan. Jadi, tanah liat yang digunakan tidak boleh terlalu encer ya, dan juga tidak boleh terlalu keras. Jadi, yang sedang-sedang yang bisa dibentuk. Kemudian yang kedua, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Jadi, kalau menyiapkan cetakan boleh berbentuk daun, boleh berbentuk kura-kura atau hewan-hewan yang lainnya, terserah kalian. Seadanya cetakan kalian di rumah. Kemudian yang ketiga, letakkan tanah liat dalam cetakan. Nah, jadi ditekan-tekan sambil ditekan-tekan nanti biar bisa mencetak cetakannya. Kemudian yang keempat, keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Nah, kemudian setelah itu, setelah kering, boleh kalian cat sesuai dengan keinginan kalian. Boleh menggunakan cat warna-warni ataupun yang lainnya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, nah ada pembelajaran matematika, yaitu mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku. Berarti alat ukur tidak baku itu yang tidak sama ukurannya. Nah, jadi bukan dengan penggaris atau mungkin timbangan, yaitu merupakan alat ukur baku. Nah, ini ada alat-alatnya nih. Yang pertama ada gantungan baju, kemudian kelereng, koin, dan yang terakhir kantong plastik transparan. Kemudian bagaimana ya caranya menggunakan alat ukur tidak baku ini? Nah, caranya yaitu selanjutnya, kita siapkan dulu alat penimbangnya, yaitu berupa gantungan baju tadi. Kemudian letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan. Jadi kanan dan kiri di gantungan baju tadi kita beri plastik. Kemudian masukkan benda yang akan diukur di salah satu plastik. Misalnya botol, kita masukkan di salah satu plastik. Kemudian masukkan kelereng atau koin hingga kedua plastik tersebut seimbang. Jadi ketika tidak seimbang pasti salah satunya akan berat sebelah. Tapi ketika kita masukkan benda yang lain, kelereng atau koin, harus seimbang. Jadi kita tahu, oh ini kira-kira berapa kelereng ya yang dibutuhkan, seperti itu. Nanti kalian boleh mencobanya di rumah. Kemudian selanjutnya, untuk tugas hari ini, buatlah poster mengenai kalimat perintah. Boleh kalian gambar, menggunakan gambar sesuai dengan keinginan kalian. Boleh tentang tema kelingkungan ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu LKS halaman 53 dan LKS halaman 59. Bandingkan berat benda. Nah, jadi nanti kalian akan membandingkan ada misalnya kelereng, nanti berat bendanya yang satunya yaitu botol atau mungkin yang lainnya. Nanti kalian bandingkan kira-kira dari tabel tersebut yang mana ya yang paling berat, yang mana ya yang paling ringan, dan berapa banyak kelereng yang dibutuhkan. Seperti itu. Dari Bu Miftah cukup sekian. Bu Miftah akhiri, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan juga kesehatan selama berada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.